Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyelesaikan ujian dari Bapak Rian dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 1 yang berjudul Konsep Basis Data. Pertama, saya akan membahas perkembangan basis data. Di sini pada awal tahun 1960, Charles Bassman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS. Disebut juga penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Tahun 1960 IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Information Management System. Pada tahun 1970 Edward Scott di laboratorium penelitian desain mengusulkan satu representasi data baru yang disebut model data relasional. Pada tahun 1980 model data relasional paradigma DBMS paling dominan atau paling diminati. Terdapat bahasa query SQL yang dikembangkan untuk basis data relasional sebagai bagian proyek sistem R dan IBM. Pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Yang kedua yaitu masuk kepada definisi basis data. Yang pertama itu basis adalah tempat berkumpul, tempat bersarang, gudang atau markas. Sedangkan data adalah representasi atau nilai dalam dunia nyata yang mewakili suatu objek yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, dan banyak yang lainnya. Jadi kesimpulannya basis data itu adalah kumpulan dari beberapa data yang saling berhubungan dan diorganisasikan dalam sebuah struktur tertentu yang tersimpan di hardware dan software komputer. Selanjutnya yaitu sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Jadi, sistem basis data merupakan suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Ada beberapa komponen sistem basis data yang kita ketahui. Yang pertama yaitu perangkat keras atau yang kita sering sebut hardware, yaitu personal komputer standar, perangkat media, penyimpanan, dan komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua sistem operasi atau operating system, yaitu standar untuk mengaktifkan dan mengendalikan seluruh sumber daya serta operasi komputer dasar dalam sistem komputer. Yang ketiga itu basis data atau database, digunakan untuk mempresentasikan kebutuhan penyimpanan data dan informasi pada suatu sistem informasi. Basis data ini terdiri dari objek data, objek database, tables, index, relation, dan data yang keempat DBMS atau Database Management System, digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Yang kelima yaitu pengguna atau user, yaitu orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari perancangan basis data, administrasi basis data, input data atau operator hingga pengguna akhir. Yang terakhir perangkat lunak bantu atau perangkat lunak lain. Perangkat lunak ini bersifat opsional seperti Krista, report untuk desain, pelaporan informasi. Basis data ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketetapan, dan kecepatan. Yang kedua, data yang kita proses dapat terintegrasi. Yang ketiga itu untuk memanage data, ada redundansi atau kerangkapan data, dan menjaga data tetap konsisten. Yang keempat itu menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah kita pahami. Yang kelima, data dapat dipakai secara bersamaan oleh beberapa pemakai
Yang keenam itu mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kinerja. Yang ketujuh, informasi yang kita dapat selalu mutakhir atau up to date. Selain memiliki tujuan base data, juga memiliki manfaat, yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed, kebersamaan, pemakaian atau shareability. Yang ketiga, pemusatan kontrol data atau kontrol. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan atau speed. Yang kelima, keakuran atau akurat. Yang keenam, ketersediaan atau availability. Yang ketujuh, kelengkapan atau completeness. Yang kedelapan, keamanan atau security. Yang kesembilan, kemudahan dalam pembuatan program. Yang kesepuluh, user view. Selanjutnya DBMS atau bisa kita sebut Database Management System. DBMS di sini adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Sistem ini dirancang mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. Sebuah DBMS pada dasarnya bertugas untuk mengelola data, database engine dan skema database agar proses manajemen dan pengorganisasian data dapat berjalan dengan lancar. Dengan kata lain, DBMS adalah sebuah perantara visual yang dapat membantu pengguna untuk membaca, memperbarui, mengorganisasi, dan menghapus data yang tersimpan di dalam database dengan lebih mudah. Banyak yang menawarkan DBMS ini seperti Oracle, MySQL, Microsoft Access, MySQL, Prawn, SQLite. Perbedaan base data dengan DBMS seperti yang kita ketahui, base data adalah data atau record dari data-data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengelola data record tersebut. Database Management System ini memiliki komponen yaitu hardware dan software. Selanjutnya ada beberapa elemen utama dari DBMS. Yang pertama, data pengguna. Hampir semua database mempresentasikan data pengguna sebagai relasi dan menganggapnya sebagai tabel data. Kolom yang terdapat dalam tabel berisi file atau atribut, dan base tabel yang berisi record atau tuple. Yang kedua, metadata atau sistem tabel. Metadata berisi struktur dari suatu tabel. Tabel sistem ini berisi daftar tabel-tabel dan tabel berisi kolom-kolom. Yang ketiga, indeks digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akses suatu database. Yang keempat, aplikasi metadata digunakan untuk menyimpan struktur dan format dari user form. Terdapat dua jenis bahasa komputer yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Bahasa ini digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dari sebuah objek dalam database seperti view, skema, tabel, indeks, dan sebagainya. Yang kedua itu Data Manipulation Language atau DML. Bahasa ini digunakan untuk memberikan perintah untuk memanipulasi sebuah data di dalam database. Perintah tersebut meliputi pengambilan data, penambahan data, mengubah data, dan menghapus data. Ada dua tipe DML ini, yaitu prosedural dan non-prosedural. Contoh bahasa dari prosedural adalah DBase 3, Foxbase, dan FoxPro. Sedangkan contoh bahasa dari non-prosedur adalah SQL yang kita sebut Structured Query Language, atau QBA yang kita sebut Query by Example. Contoh perintah DML misalnya insert, select, update, dan delete. Selanjutnya pembahasan bab 2 yang berjudul database relasional. Database relasional adalah jenis database yang mengatur data ke dalam suatu atau beberapa tabel atau relasi yang masing-masing memiliki nama unik dan terdiri dari sekumpulan basis dan kolom. Data dalam database relasional terstruktur dan terorganisir, membuatnya mudah untuk dicari, diambil, dan dikelola. Data biasanya disimpan
di dalam bentuk yang dinormalisasi dalam database relasional. Data dipecah menjadi tabel yang lebih kecil dan terkait masing-masing dengan kunci atau pengidentifikasinya unik. Hubungan antara tabel ini ditentukan melalui penggunaan kunci asing yang menghubungkan data dalam satu tabel dengan data di tabel lainnya. Database relasional banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem bisnis, keuangan, penelitian ilmiah, dan e-commerce. Mereka menyediakan cara yang fleksibel dan dapat diskalakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar sambil memastikan integritas dan konsistensi data melalui batasan seperti kunci primer dan kunci asing. Manfaat utama dari model relasional adalah fleksibilitas dan skabilitasnya. Tabel dapat ditambahkan, dihapus, atau dimodifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan data yang berubah, dan hubungan antar tabel dapat dengan mudah ditentukan atau diperbarui sesuai kebutuhan. Selain itu, model relasional menyediakan cara yang konsisten dan terstandarisasi untuk mengatur dan mengelola data, membuatnya lebih mudah untuk memelihara dan memperbarui base data yang besar dan kompleks dari waktu ke waktu. Keunggulan yang terdapat dalam base data relasional ini yaitu bentuknya yang sederhana dan mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Bahasa yang dipakai pada base data relasional ada dua. Yang pertama yaitu bahasa formal, yaitu bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol sistematis, contohnya aljabar relasional dan kalkulus relasional. Yang kedua bahasa komersial, yaitu bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Nah, jadi di dalam basis data relasional database yang perlu kita pakai untuk menyimpan data itu adalah tabel dua dimensi, yaitu baris dan kolom. Baris itu yang ke bawah seperti garis 1, 2, dan 3, sedangkan kolom itu ke yang ke samping seperti kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Setiap pertemuan baris dan kolom itulah item-item record data itu ditempatkan. Jadi record itu dalam satu baris itu dia ada di kolom 1. Kemudian basis data relasional itu merupakan penggunaan relasi himpunan. Himpunan relasi itu dia kalau sudah himpunan berarti dia ada banyak sekali komponen yang ada di situ. Relasi tersebut ialah himpunan kolom atau tuple semua barisnya yang bersifat unik atau tidak berulang. Relasi terdiri dari dua bagian. Yang pertama instansi yang terdiri dari tabel yang terdapat baris dan kolom, sedangkan yang kedua adalah skema yang menentukan nama relasi serta nama dan tipe kolom. Adapun atribut yaitu karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan secara detail nilai dari atribut. Baik, atribut itu merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut. Yang selanjutnya derajat. Derajat merupakan menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berrealisasi dengan entitas. Selanjutnya prima key atau kunci primer yang merupakan kolom file utama yang tugasnya mewakili kolom lainnya. Tujuan untuk menghindari pendobelan data atau data yang kembar biasanya ditandai dengan tanda bintang atau tanda kunci. Kita masuk pada bab 3 yang berjudul siklus hidup perancangan basis data. Ada beberapa siklus perancangan basis data. Yang pertama, database planning atau perencanaan basis data adalah aktivitas manajemen yang mendorong tahapan-tahapan dari penerapan sistem basis data untuk dapat direalisasikan seefisien dan seefektif mungkin.
Tahap ini biasanya dimulai dengan mendefinisikan mission statement atau dan mission objektivitas. Mission statement ini berisi tujuan utama dari penerapan sistem basis data, sedangkan mission objektivitas berisi identifikasi terhadap hal-hal atau tugas tertentu yang bisa disupport oleh basis data. Selain itu, dalam tahap perencanaan atau planning ini juga mencakup tentang pembuatan hal-hal yang akan menjadi standar seperti bagaimana data akan didapatkan, bagaimana format yang akan digunakan atau ditentukan dokumentasi apa yang diperlukan, bagaimana desain atau perencanaan dan implementasi apa yang akan dilakukan. Yang kedua, sistem definisi batasan sistem adalah proses menspesifikasikan ruang lingkup atau batasan dari aplikasi sistem basis data dan user view utama. Yang dimaksud user view adalah apa yang diperlukan dari suatu sistem basis data dari sudut pandang. Dari sudut pandang yang pertama yaitu fungsi atau peran pekerjaan seseorang, misalnya manajer, supervisor, dan sebagainya. Yang kedua yaitu area pekerjaan atau departemen, misalnya marketing, HRD, penjualan, dan sebagainya. Yang ketiga, requirements collection and analysis atau analisa pengumpulan kebutuhan persyaratan adalah proses mengumpulkan dan menganalisa informasi mengenai bagian dari organisasi yang akan didukung oleh aplikasi sistem basis data dan menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna pada sistem yang baru. Pada umumnya yang kita ketahui, informasi yang dikumpulkan berdasarkan masing-masing user view. Ada beberapa pendekatan dalam manage user view, yaitu pertama centralized approach, view integrated, dan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut. Yang keempat, database design atau perencanaan basis data adalah proses pembuatan rancangan sistem basis data yang mendukung visi dan misi perusahaan. Ada 3 tahap dalam merancang sistem basis data. Yang pertama, conceptual database design atau perancangan konsep basis data. Yang kedua, logical database design atau perancangan logik basis data. Yang ketiga, physical database design atau perancangan fisik basis data. Yang kelima, DBMS selection atau pemilihan software basis data adalah proses memilih DBMS untuk mendukung sistem basis data. Di sini ada langkah-langkah utama dalam memilih DBMS. Yang pertama, menggambarkan cakupan tugas berdasarkan kebutuhan perusahaan, lalu membandingkan 2 atau 3 produk DBMS, yang kemudian mengevaluasi produk-produk DBMS tersebut. Yang terakhir, merekomendasikan pemilihan DBMS dan membuat laporan hasil dari evaluasi produk DBMS tersebut. Yang keenam, application design atau perancangan aplikasi adalah perancangan antarmuka pengguna dan program aplikasi yang mengakses dan memproses basis data. Yang ketujuh, prototyping adalah pembuatan model sistem basis data yang bisa digunakan atau berjalan di mana perancang dan pengguna sistem basis data bisa menggunakannya untuk visualisasi dan mengevaluasi bagaimana sistem final akan terlihat dan berfungsi. Yang ke-8, implementasi atau implementasi adalah realisasi fisik dari sistem basis data dan perancangan aplikasi. Yang ke-9, data conversion and loading atau konversi data dan memasukkan ke DBMS adalah proses mengambil data dari sistem yang lama, bila ada sistem lama, ke sistem yang baru, dan kemudian mengonversi data untuk diaplikasikan ke sistem yang baru. Bila tidak ada peralihan sistem lama ke sistem baru, maka akan
menggunakan data yang baru. Yang ke-10 testing atau yang kita sebut pengujian. Di sini adalah proses mengeksekusi program untuk menemukan kesalahan terakhir. Jadi perancangan basis data yang dapat kita perlukan dalam sebuah perancangan yaitu mengevaluasi sistem yang ada, mengembangkan standarisasi dari pengumpulan data, kelayakan teknologi, kelayakan secara operasional, dan kelayakan secara ekonomi. Baik, kita harus menggunakan apa yang perlu kita lakukan pada saat kita merancang sistem database. Hal ini perlu kita lakukan karena proses pembuatan database membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya yang sangat besar, sehingga apabila terjadi sebuah kesalahan pada proses tersebut tentunya akan membutuhkan proses perbaikan atau perulangan yang panjang serta memakan waktu dan biaya yang besar. Dengan adanya perancangan ini, kita akan merencanakan sebaik mungkin tahapan apa saja yang perlu dilakukan, sehingga tidak perlu terjadinya perulangan atau perbaikan di tengah proses perancangan database tersebut. Masuk ke yang terakhir, bab 4, yaitu yang berjudul pemodelan data. Pemodelan data adalah proses menghasilkan skema deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi untuk tersimpan di dalam database. Salah satu tujuan pemodelan data adalah untuk menciptakan metode penyimpanan informasi yang paling efisien sambil memberikan akses dan pelaporan yang komprehensif. Pemodelan data hampir sama dengan model data. Kalau model data itu adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dan basis data dan memberikan gambaran tingkat abstraksi. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh agar dapat terhindar dari kesalahan seperti tidak konsisten dan tidak akurat. Tujuan model data ini adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Model data dapat kita kelompokkan dalam 3 macam. Yang pertama, model data berbasis objek atau object based data model. Merupakan himpunan data yang prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam satu basis data berdasarkan pada objek data. Model ini terdiri dari entity relation model, yaitu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. Yang kedua itu semantik model. Semantik model ini hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata semantik. Binary. Yang ketiga itu binary model. Binary model adalah model data yang memperluas definisi dari entity, bukan hanya atribut-atributnya, tapi juga tindakan-tindakannya. Yang kedua, model data berbasis record atau record based database data model. Pada jenis model data berbasis record yaitu himpunan data prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam satu basis data model yang didasarkan pada record. Pada jenis model data ini terdapat beberapa bagian, yaitu hierarki model. Hierarki model biasanya juga disebut tree struktur atau struktur pohon, hubungan bertingkat. Dalam model ini elemen-elemen penyusunnya disebut node, dapat berupa rincian data, agregat data, dan record. Selanjutnya network model mirip dengan hierarki model, di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan links. Perbedaan datanya pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record dalam bentuk graph. Sebuah child dapat mempunyai lebih dari parent, dan terakhir
relasional model representasi dalam bentuk tabel yang terdapat sejumlah brackets yang menunjuk record dan kolom yang menunjuk atribut. Yang ketiga, model data fisik atau physical based data model. Pada jenis model data berbasis fisik digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam base data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompresibilitasnya yang justru menyulitkan pemakai yang menggunakannya. Pada model ini terdapat beberapa bagian antara lain unifying model dan frame memory. Yang terakhir, entity relationship modeling adalah sebuah pendekatan top bottom dalam merancang sebuah base data, dimulai dengan mengidentifikasikan data yang penting dan digambarkan dalam satu model yang berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Penggambaran ini akan membantu analisis dalam melakukan perancangan proses yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris-baris program. Model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity dan relasi antar entity. Selanjutnya, relationship types adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara types entitas yang ada. Derajat relationship adalah jumlah types entitas yang ada dalam satu relasi. Derajat yang paling umum kita gunakan pada satu relationship adalah one to one to many, dan many to many. Ada pula jenis-jenis model data yang dapat kita ketahui, itu ada 6. Yang pertama, model data file data atau file data model. Yang kedua, model data hierarki atau hierarchical data model. Yang ketiga, model data jaringan atau network data model. Yang keempat, model data relasional atau relational data model. Yang kelima, model data keterhubungan entitas atau entity relationship data model. Yang keenam, berorientasi objek atau object oriented data model. Yang selain kita memiliki tujuan, ada pula manfaat penggunaan pemodelan data, terutama untuk organisasi dan perusahaan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu mengembangkan perangkat lunak yang berkualitasnya tinggi. Yang kedua, mengurangi biaya yang dapat kita keluarkan. Yang ketiga, dapat mencapai waktu lebih cepat ke pasaran. Yang keempat, pemahaman yang jelas tentang ruang lingkup kosakata dan elemen perkembangan lainnya. Yang kelima, meningkatkan kinerja aplikasi dan database. Yang keenam, dokumentasi itu berkualitas tinggi. Yang ketujuh, lebih sedikit kesalahan atau bug dalam perangkat lunak. Yang kedelapan, lebih sedikit kesalahan data dalam sistem organisasi. Yang kesembilan, manajemen risiko yang lebih baik selain pemanfaatannya. Perlu kita ketahui dalam pemodelan data ada dua jenis aturan dasar untuk menjaga integritas data yang kita gunakan, yaitu yang pertama integritas entitas, yang kedua integritas data referensial. Ketika berbicara dengan pelanggan tentang peningkatan data mereka, kita harus tahu integritas data itu merupakan persyaratan yang penting sebelum perusahaan dapat mulai menggunakan data mereka untuk bisa dapat membuat keputusan. Mereka harus dapat mempercayai bahwa kumpulan data tersebut akurat dan dapat diandalkan supaya berfungsi dan bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 4. Kalau lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.